Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDIT Bina Insani Kediri Official. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat menonton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'awna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya yang solih solihah? Alhamdulillah, berkarakter, mandiri, Qur'ani, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, semangatnya luar biasa sekali. Dan bagaimana kabarnya para guru, ustazah semuanya di sini? Alhamdulillah, berkarakter, mandiri, Qur'ani, Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Semuanya semangatnya sampai meruntuhkan langit ada di atas. Dan mendatangkan burung-burung untuk berkicau sekitar kita dan mengumpulkan awan-awan. Awannya bersebaran kemudian berkumpul menjadi sebuah awan yang berkumpul dan mengelilingi kita. Anak-anakku semuanya ada di rumah dan wali murid saya hormati dan guru-guru yang saya sayangi. Baik, pada kesempatan hari ini ya, saya pribadi perkenalkan dulu biar kita lebih mengenal ya anak-anak di sana, guru-guru di sini ya. Saya Ustadz Effendi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan bercerita, kita akan mendengarkan bersama-sama kisah heroik sebuah peristiwa besar di dalam sejarah pada tahun 1400 Masehi, di mana pada waktu itu umat Islam dicengangkan oleh sebuah peristiwa sangat heboh sekali, yaitu penaklukan wilayah yang sulit sekali ditutup oleh umat Islam sejak zamannya Rasulullah. Ada yang tahu tidak? Kira-kira apa dan nama wilayah itu apa? Apa nama wilayahnya? Ya, ditahan dulu ya jawabannya. Kita akan nanti bahas di agak sedikit sesi terakhir, kita akan bahas di manakah wilayah itu. Tapi sebelumnya anak-anak semuanya yang di rumah dan ustazah-ustazah yang saya hormati, di awal ini mencoba kita untuk merefleksi kita diri sendiri ya. Kita bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling kaya di dunia. Apa buktinya? Bahwa di Indonesia itu memiliki berjuta-juta kekayaan, baik itu di dalam laut, di atas bumi, ya, atau bahkan Indonesia itu terkenal dengan kekayaannya yaitu sumber daya manusia, karena orang Indonesia itu memiliki jumlah muslim yang sangat banyak terbesar. Bayangkan anak-anak, kita ini ya hidup di sebuah negara di mana negara itu memiliki penduduk muslimnya terbesar di dunia. Loh Ustadz, apakah orang Arab itu penduduknya muslim tidak banyak? Ya betul sekali banyak, tetapi tidak bisa mengalahkan jumlahnya penduduk di Indonesia. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bangga sebagai generasi bangsa Indonesia menumbuhkan jiwa patriotisme sehingga kita bisa
menjadi nanti kelak akan menjadi seorang pahlawan-pahlawan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Apa Ustadz hubungannya Indonesia dengan kisah yang akan kita bahas sekarang? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar, ya, atau sudah pernah tahu dari ceramah-ceramah Ustadz yang lain, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, baik itu di WA group atau dimanapun, bahwa ada sebuah cerita di mana pada waktu itu umat Islam khususnya mendapatkan kabar gembira di mana pembuktian ramalan Rasulullah pada waktu itu terbukti bahwa salah satu daerah yang pada waktu itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Katolik, ya, bangsa-bangsa Kristen Ortodok, kemudian direbut kembali oleh umat Islam rentang waktu kurang lebih, ya, ada 1000 tahun baru umat Islam itu merebut. Yuk sekarang Bapak Ibu semuanya dan anak soleh-solehah di rumah, waktunya kita bercerita pada inti kita di pagi hari ini tentang kisah Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih. Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih. Al-Ghazi adalah seorang penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Muhammad Al-Fatih juga seorang penakluk. Negeri, ada yang tahu? Konstantinopel. Ustadz, mungkin ada yang tanya, Ustadz, negara Konstantinopel itu mana? Apakah sekarang masih ada Konstantinopel? Ya, pastinya Konstantinopel itu masih ada ila yaumul qiyamah. Sekarang Konstantinopel itu bukan nama aslinya sekarang kita kenal. Sekarang namanya adalah Istanbul, atau kita bisa katakan Istanbul. Nah, seperti itu. Dulu ketika Muhammad Al-Fatih membuka gerbang kemenangan di Konstantinopel, Konstantinopel itu yang namanya diambil dari Raja Konstantin, diubah menjadi kota Istanbul. Tetapi karena pergeseran zaman sampai sekarang kita mendengar nama itu dengan panggilan namanya adalah Istanbul, yaitu ada di Turki. Baik anak-anak, kita kembali ke belakang. Sebenarnya apa sih kota Konstantinopel itu, Istanbul itu atau Istanbul itu? Pada zaman dahulu kala, zamannya ketika orang-orang Yunani itu berkuasa, itu ada Plato, Aristoteles dan sebagainya pada waktu itu. Jadi ada namanya satu raja yang sangat terkenal pada waktu yang menguasai seluruh dunia. Itu namanya adalah Raja Konstantin. Raja Konstantin ini dia memiliki 2 anak yang sangat tampan sekali. Pastinya rupa-rupanya tidak seperti kita, ya. Kita kan orang timur. Yang pasti orang-orang sana itu orangnya tampan-tampan, tinggi-tinggi, putih-putih, pokoknya ya seperti itulah orang-orang Eropa sana. Kemudian Raja Konstantin ini membagi wilayah kekuasaannya, anak-anak. Ada yang nama Konstantin Barat dan ada Konstantin Timur. Ustadz, Konstantin Barat itu apa? Konstantin Timur itu apa? Coba ibu-ibu nanti di rumah dan anak-anak yang ada di rumah melihat peta, ya. Peta pada zaman dahulu kan ketika Rasulullah itu melihat peta, yang dia lihat, yang Rasulullah lihat itu sama petanya yang sekarang kita lihat di global. Tetapi tidak secara terperinci. Ketika zaman Rasulullah, ketika pembebasan wilayah-wilayah itu, Rasulullah hanya mengenal 2 wilayah saja. Mohon maaf, 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah Persia, wilayah Romawi, yang tengah adalah wilayah Timur Tengah, yaitu Arab Jazirah. Tetapi sebelum Rasulullah itu melihat peta, ternyata anak peta itu sudah dibuat ketika zaman Konstantin di tahun berapa itu? 330 Masehi. Di tahun 330 Masehi itu sudah dibuat nama peta. Peta itu terbagi menjadi 2, yaitu Konstantin Barat dan Konstantin Timur. Konstantin Barat, anak-anak, kalau kita kenal itu wilayahnya berada di daerah kota Romawi atau kota Italia, menjadi pusat pemerintahannya. Sedangkan Konstantin Timur itu berada di wilayah Balkan. Wilayah Balkan itu mana sih, Ustaz? Wilayah Balkan itu wilayah Romania, Polandia, Turki yang sekarang itu adalah wilayah Balkan. Dan pusat pemerintahnya itu berada di Konstantinopel, yaitu di kota Istanbul sekarang. Selain itu anak-anak, apa yang bisa membedakan antara Konstantinopel yang berada di wilayah timur dan Roma yang ada di sebelah barat?
Ini anak-anak yang perlu kalian ketahui ya, bahwa kalau di Konstantinopel, di bagian Konstantin Timur, itu mereka mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Kalau anak-anak ingin tahu, ibu-ibu tahu di Kristen Ortodoks itu sekarang seperti apa? Apakah masih ada Kristen Ortodoks itu? Masih ada. Sekarang mereka berpindah ke dataran Yunani. Jadi anak-anak ketika Presiden Erdogan itu, ibu-ibu semuanya, ketika Presiden Erdogan itu membuka atau meresmikan Hagia Sophia menjadi masjid kembali, banyak sekali lonceng-lonceng berbunyi di daerah Yunani. Itu nanti anak-anak akan saya kaitkan dengan kisah kenapa orang-orang Yunani itu ketika Hagia Sophia itu dirubah menjadi masjid, ditandai dengan lonceng yang begitu besar atau merata di seluruh dataran Yunani. Karena mereka mayoritasnya adalah penduduk Kristen Ortodoks. Sedangkan di Konstantin Barat mereka beragama Kristen Katolik. Ya, sehingga ada Paulus seperti itu dan lain sebagainya. Dan mereka ini anak-anak ternyata Konstantin Barat, Konstantin Timur ini mereka juga saling berselisih dan saling berperang. Sehingga terkenal perang salib 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Perang salib itu anak-anak tidak hanya berperang antara orang Kristen dengan orang Islam, tetapi orang Kristen yang dia itu Katolik berperang dengan orang Kristen Ortodoks. Dan salah satu daerah yang menjadi rebutan mereka berdua itu adalah yaitu Konstantinopel. Jadi anak-anak, Konstantinopel itu adalah wilayah sangat indah sekali. Itu menjadi sebuah rebutan ya, kota rebutan bagi seluruh penduduk Indonesia pada waktu itu, penduduk dunia pada waktu itu. Oke, sekarang kalau saya tanya ya, sebelum kita lanjutkan cerita, kalau saya tanya anak-anak, kira-kira kalau sekarang saya tanya, kemana negara atau kota yang ingin anak-anak kunjungi selain kota-kota di Indonesia? Juga sebutkan 2 saja. Ya, oke. Sekarang ibu-ibu yang di sini, saudara. Kalau saya tanya sekarang, ya, sebutkan 2 kota, ibu, yang ingin bapak ibu kunjungi, ya, selain kota-kota di Indonesia. Coba, saudara, apa? Kota Mekah dan Madinah. Iya, kota Mekah dan Madinah. Kalau kota Mekah dan Madinah itu adalah kota-kota impian. Kota impian itu apa, Ustadz? Tidak boleh di dalam hati manusia Muslim itu, Muslim di dalam hati ini itu tidak ada kata kota Mekah dan Madinah. Yang Ustadz sampaikan adalah selain kota Mekah dan Madinah, itu kira-kira kota apa yang ingin Bapak Ibu kunjungi? Silakan Ustadz Binti. Apa? Saya ingin ke Jakarta. Selain di Indonesia, Selah. Ustadz Binti. Selain Indonesia. Baik, ke Mesir. Ya, Mesir, selain itu mana? Mesir itu negara Ustadz Binti. Oh, negara. Iya. Ke Kairo. Kota Kairo satunya. Kota Paris. Saya ingin ke Italia. Ke Italia negara Ustadz Binti. Paris. Ke Paris. Baik. Sekarang Ustadz Rohmat, saya mau tahu kalau Ustadz Rohmat punya uang yang sangat banyak, ya. Selain ke kota Makkah dan Madinah, kira-kira mau ke kota mana yang ingin dikunjungi? Istanbul, Ustaz. Istanbul, oke. Apalagi? Korea. Ada kebisan. Kemana Ustadz? Pengen ke Paris, Ustaz. Oh, ingin ke Paris. Mau lihat apa Ustadz di Paris? Ustadz? Lihat fashion show. Mau lihat apa? Tujuh keajaiban dunia. 7 keajaiban ya. Jadi anak-anak, kalau kita nggak punya uang, ya kalau ingin melihat Menara Eiffel, kalian bisa lihat tower atau tower, ya satelit, ya seperti itu. Oke, Ustadz Roma dan Ustadz Binti memiliki cita-cita yang sama, yaitu ke Paris. Ada yang ke Kairo, ada yang ke Istanbul. Anak-anak, pada zamannya itu tahun 330 sampai zamannya Rasulullah, ketika manusia ditanya, wahai fulan, kota mana yang ingin kamu kunjungi selain kota Makkah dan Madinah? Mereka serentak dengan menjawab, saya ingin mengunjungi Konstantinopel dan mengunjungi Roma. Jadi kota yang paling indah pada waktu itu adalah Konstantinopel dan Roma. Kenapa Ustaz? Itu indah. Di situ anak-anak, Hagia Sophia itu adalah ikonik yang sangat menakjubkan. Pada setiap orang yang masuk Hagia Sophia itu seperti dia itu masuk dalam surga. Kenapa? Cahaya yang masuk ketika matahari terbit itu bisa dipantulkan dengan zamrud atau permadani atau perak yang ada di dalam Hagia Sophia.
Jadi ketika mereka masuk ke Hagia Sophia, dia seperti hidup di surga pada zamannya. Dan perairan di sana, tata kotanya sangat indah sekali anak-anak, seperti zaman sekarang. Kenapa kota itu menjadi sebuah rebutan oleh negara-negara lain? Baik anak-anak, kita langsung masuk ke inti ya, biar kita nggak capek-capek di sini. Pasti anak-anak juga menantikan BBC menyampaikan kayak apa sih kisah heroknya Muhammad Al-Fatih itu. Baik, saya akan ceritakan kisah kelahiran Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih anak-anak, Bapak Ibu semuanya, itu adalah seorang anak yang sangat brilian. Kenapa? Dia adalah putra mahkota dari Sultan Murad II, ya, yang mana pada usia 12 tahun Muhammad Al-Fatih ini dia sudah bisa menghafal di bawah bimbingan Syekh Samsudin. Di umur 12 tahun ini Muhammad Al-Fatih sudah bisa bahasa asing 6 bahasa asing, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Eropa dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak di umur 12 tahun ini Muhammad Al-Fatih dia juga sudah menjadi kaisar. Loh, Ustaz kok bisa menjadi kaisar? Seperti ceritanya. Sultan Murad II ini adalah seorang sultan yang sangat solid. Dia tidak suka dengan yang namanya perpolitikan pada waktu itu. Kemudian Sultan Murad II ini kemudian memerintahkan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menggantikannya di umur 12 tahun. Bayangkan di umur 12 tahun Muhammad Al-Fatih sudah diberi kepercayaan menjadi seorang pangeran atau raja sebuah negara, Turki Utsmani pada waktu itu. Itu heroiknya pada waktu itu. Kemudian anak-anak semuanya dan saya hormati, pada waktu itu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang raja di Utsmani, kemudian ada sebuah serangan dari Polandia dan Hungaria. Kemudian ada sebuah cerita yang sangat menarik dan kata-kata yang sangat menarik dari kata keluar dari Muhammad Al-Fatih. Ketika dia mendapatkan serangan dari Polandia dan Hungaria, kemudian dia memanggil ayah. Di dalam sebuah surat yang dia tulis kepada sang ayah, dia mengatakan bahwa, wahai ayahku, pada posisiku sekarang aku telah terdesak. Di semua wilayah penjuru negeri kita telah dikepung oleh pasukan-pasukan Polandia dan Hungaria. Aku minta kepada ayahku untuk pulang ke rumah, untuk memimpin pasukan menyerang mereka. Kemudian apa yang menjadi jawaban dari sang Raja Murad II? Wahai anakku, ayah sama sekali tidak ingin kembali menjadi pemimpin di Utsmani. Kemudian karena Al-Fatih itu merasa terdesak, kemudian ada kata-kata yang membuat saya itu terkagum. Wahai ayahku, apabila engkau tidak mau pulang ke negeri kita, kalau engkau menganggap aku adalah seorang raja, ku perintahkan kamu untuk pulang dan memimpin pasukan untuk menyerang Hungaria dan Polandia. Kemudian dengan menerima surat itu, sang ayah langsung berdiri. Dengan memacu kudanya, dia pulang ke rumah dan memimpin pasukannya untuk menyerang Polandia dan Hungaria. Alhasil, ketika Raja Murad mengambil alih, ya, kerajaan tata raja itu dari anaknya, sampailah di umur beliau meninggal di tahun 1451, Raja Murad II meninggal, dan pada waktu itu Muhammad Al-Fatih secara sah, secara de facto dialah menjadi raja, salah satu-satunya raja di Bani Utsmani. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih pada waktu itu? Ketika Al-Fatih menjadi seorang raja satu-satunya di Turki, di Bani Utsmani, kemudian Al-Fatih itu menyampaikan kepada sang Mahaguru. Anak-anak, Mahaguru pada waktu itu adalah Syekh yang sangat dekat dengan Muhammad Al-Fatih, itu adalah Syekh Samsudin. Dia menyampaikan pada Syekh Samsudin, wahai Syekh, engkau adalah pendamping setiaku, dan engkau saksikan bahwa aku sudah menjadi raja di Bani Utsmaniyah. Kemudian sampaikan pada saya sebuah petuah, ya, sebuah petuah sekiranya saya bisa berani mengambil tahta menjadi seorang raja ini. Sang Syekh mengatakan pada Al-Fatih, wahai anakku, ketahuilah bahwa
Rasulullah pada tahun 600 sekian Masehi dia bersabda, dia menyampaikan sebuah hadis bahwa nanti akan ada penaklukan di Eropa, di mana penaklukan itu adalah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Dan setiap saya mendengar hadis itu, saya selalu berdoa kepada Allah, semoga itu adalah engkau, semoga itu adalah engkau, semoga itu adalah engkau. Dan sejak itulah anak-anak semuanya yang saya sayangi di rumah dan bisa saya hormati, sejak itulah Muhammad Al-Fatih ya semangatnya menjadi seorang raja, kemudian dia mengikrarkan kepada pasukannya bahwa tujuan kita yang terdekat adalah membebaskan Konstantinopel dari penjajahan Kristen Ortodoks. Anak-anak, ketika Muhammad Al-Fatih menyampaikan visi misinya kepada pasukannya, mereka bergerak mendekati Selat Balkan ya. Di situ ada apa? Di situ ada Selat Bosporus ya. Selat Bosporus itu adalah selat antara Asia dan Eropa, karena Turki itu kan terbagi menjadi dua wilayah Eropa dan wilayah Asia. Turki Utsmani itu berada di wilayah Asia. Kemudian Konstantinopel itu adalah berada di wilayah Eropa. Kalau kita nanti, Bapak Ibu saya doakan semoga bisa ke Turki ya. Kalau Bapak Ibu nanti mendarat di ibu kota Utsmani lama, itu pasti ketika di samping selat itu pasti terlihat Hagia Sophia yang begitu megah. Dan disitulah puncak ini ya, maksudnya ikonik ya, ikonik kekuasaan Islam pertama kali di Eropa. Kemudian anak-anak, ketika Al-Fatih menyampaikan misinya kepada para pasukan bahwa visi misi kita, tujuan kita adalah membebaskan Konstantinopel ya dari penjajahan Kristen Ortodoks. Pada waktu itu Al-Fatih langsung menggerakkan 2 juta pasukan untuk mengepung Konstantinopel dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan. Kalau utara kan sudah berbatasan dengan negara Eropa. Kemudian Al-Fatih menggerakkan 70 kapal pesiar dan juga menyiapkan ribuan atau ratusan pasukan pada waktu itu. Anak-anak perlu diketahui bahwa cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel itu sudah ada ketika zamannya Utsman, kemudian dilanjutkan zamannya Ali, dilanjutkan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Tapi dari sekian zaman belum ada yang bisa menaklukkan. Dan itu juga salah satu motivasi Al-Fatih untuk membuktikan mukjizat Rasulullah dan juga membuktikan bahwa itulah seorang pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Al-Fatih menggerakkan pasukannya. Ketika dia melewati Selat Bosporus, anak-anak, orang Konstantinopel itu adalah orang-orang yang cerdas, orang Romawi yang cerdas. Dia itu anak-anak di bawah dasar laut Selat Konstantinopel itu dipasang jaring-jaring. Jadi kalau anak nanti kita contohnya ada perahu yang menyeberang dari Asia ke Eropa, itu pasti perahunya itu nyangkut di jaringnya itu. Kemudian ketika nyangkut dibombardir sama Raja Konstantin pada waktu itu, sehingga tidak bisa menembus. Pada waktu itu Al-Fatih karena kecerdasannya di umur 21 tahun pada waktu itu, dia berpikir dan mengumpulkan semua pasukan, para pemimpin pasukan, dan berdialog dengan Syekh Samsudin bagaimana mensiasati supaya kita bisa masuk ke dataran. Kemudian muncullah ide pada waktu itu anak-anak bahwa kita harus ya mengangkat 70 kapal persiar kita melewati ya daratan yang ada di samping selat ya, di Selat Bosporus itu dengan dipotong sama manusia. Dan alhamdulillah anak-anak 70 kapal itu bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itulah kehebatan dari Muhammad Al-Fatih. Ketika kapal itu sudah menyeberang ke Eropa, dan pada waktu itu orang-orang Konstantinopel dalam keadaan berpesta pora, bermabuk-mabukan karena dia tertawa di atas kemenangan yang semu ya. Dia mengira bahwa tidak mungkin orang Islam akan masuk dataran Eropa, ternyata dia di pagi harinya sudah terkepung oleh pasukan Islam. Kemudian disitulah titik di mana Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel
dalam hitungan kurang lebih 2 tahun sejak dia menyampaikan visi misinya ingin menaklukkan Konstantinia. Kisah selanjutnya apa Ustaz? Bahwa ketika Al-Fatih itu membuka Hagia Sophia, kemudian merubah Hagia Sophia itu yang awalnya adalah dia itu gereja, kemudian dirubah menjadi masjid, anak-anak, Muhammad Al-Fatih sujud di depan Hagia Sophia, kemudian membuka pintu Hagia Sophia, kemudian memberikan pernyataan kepada penduduk Hagia Sophia bahwa anak-anak, orang tua, ya ibu-ibu semua aman. Tempat ibadah semua dijamin dan dijamin. Sejak itulah anak-anak, ya, penaklukan Hagia Sophia itulah ditandai dengan heroiknya kemenangan Islam, diiringi dengan lonceng, berbunyinya lonceng di Yunani dan sekitarnya. Artinya mereka berduka cita atas penaklukan Hagia Sophia oleh pangeran muda Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih. Kemudian ketika Hagia Sophia itu ditaklukkan, baru Al-Fatih itu memperluas kekuasaannya ke Hungaria, ke Polandia, ke Yunani, bahkan anak-anak, Bapak Ibu semuanya, hampir sampai ke Eropa. Ya mohon maaf, sampai ke Romawi. Tetapi Allah mentakdirkan yang lain. Ketika di dalam peperangan menuju ke Romawi, Muhammad Al-Fatih, Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih dipanggil Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat di bawah tenda peperangan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu tidak meninggal di atas kasur permadani yang indah di Konstantinopel, tidak. Tapi dia itu meninggal di bawah tenda pasukan ketika waktu menyerang Romawi atau memerdekakan Romawi dari penindasan Kristen Katolik di bawah Paus. Disitulah kisah heroik dari kehebatan Muhammad Al-Fatih, anak-anakku semuanya dan ibu yang saya hormati, bahwa pada tahun 1400 itu ada seorang pahlawan muda yang dia itu dengan gagah berani, ya, melawan imperial pada waktu itu, yang imperial itu ya kekuatannya itu sangat luar biasa, kuat sekali, tapi dia dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa ya apa yang disampaikan Rasulullah pada waktu itu yang menjadi riwayat pada waktu itu, dan dia ingin buktikan bahwa dialah orang yang ditunjuk Rasulullah, itu menjadi penyemangat Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan dataran Eropa. Kesimpulan anak-anak semuanya yang ada di rumah, jadilah seorang Al-Fatih masa depan, dan jadilah seorang pahlawan-pahlawan masa depan yang bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang thayyibatun baldatun thayyibatun walaupun menjadi negara peradaban. Karena ada salah satu sabda Rasulullah bahwa puncak kejayaan akhir zaman itu berasal dari timur, yaitu semoga dari negara kita Indonesia Raya. Oke anak-anak, itu mungkin ya kisah tentang Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih. Ustadz mohon maaf apabila ada kata-kata, Bapak Ibu saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya Bapak Ibu dan kita semuanya. Mari kita jadi anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang gemilang. Kita songsong setiap 100 tahun sekali ada periode kejayaan. Jadi diprediksi para ilmuwan tahun 1925 sudah ada kejayaan di Indonesia, itu adanya Serikat Islam, kemudian dibuktikan dengan runtuhnya Turki Utsmani. Tetapi 2025 akan ada ramalan bahwa akan muncul kejayaan di timur. Semoga itu ada di negara kita Indonesia. Seperti itu. Ustaz, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustaz Akri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi